Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mas. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita pengalaman kami tentang menggunakan Realme C3 selama hampir 1 bulan lebih ya. Dan apa aja sih kelebihan dan kekurangan yang kami rasakan ketika menggunakan Realme C3 ini. Yang pertama adalah di sektor chipset dan prosesor. Untuk Realme C3 ini saya rasa cukup menyenangkan ya, di game-game seperti PUBG, kemudian game seperti Mobile Legends, atau yang lebih ringan lagi seperti game Free Fire, itu kan lebih ringan dibandingkan game PUBG. Kemudian yang terbaru juga main game CODM juga lancar-lancar aja. Dan bisa di grafik yang lebih tinggi ya, walaupun biasanya kan low, nih udah bisa di medium, bahkan di high juga bisa. Dan itu pengalaman dari prosesornya. Kemudian pengalaman dari sektor kameranya. Untuk kamera belakang, Realme C3 ini mengusung kamera triple kamera, yaitu ada kamera utama, kemudian kedalaman, dan kemudian makro. Ketiga kamera ini cukup bagus ya ketika memfoto sesuatu jarak yang jauh, dekat, atau foto bokeh, cukup menyenangkan. Begitu pula kamera depan dari Realme C3 ini juga cukup bagus dengan harga yang relatif murah. Jadi sebelumnya saya dapat harga Realme C3 ini dengan harga Rp1.549.000. Mungkin kalau sekarang naik sekitar 1.799 atau 1.800 atau 1.800.000. Mudah-mudahan bisa segera turun ya. Nah, kebetulan pas saya belinya pas lagi flash sale, jadi lebih murah. Nah, itu saat 1.549. Nyesel juga sih jadi belinya satu, karena banyak orang yang pengen untuk beli Realme C3 ini tapi dengan harga yang sekarang sudah naik. Mudah-mudahan bisa segera turun dengan hadirnya smartphone baru keluaran Realme, membuat produk-produk lamanya dijual dengan harga yang lebih murah. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu tentang layarnya. Jadi layar Realme C3 ini menggunakan layar 6,5 inci. Jadi walaupun ini sudah pecah ya, tetap responnya enak dan ya cukup menyenangkan juga untuk menggunakan Realme C3 ini. Nah, kalau kalian merasa kok masih kurang enak, nah saya sarankan kalian lepas saja nih plastik yang ada di sini. Nah, kalau kalian feel-nya masih kurang enak, nah ini dilepas saja. Kemudian kelebihan yang lain untuk Realme C3 ini sudah menggunakan ColorOS 7 atau Realme UI kalau di Realme. Di Realme UI dengan Android 10. Jadi untuk tatap mukanya, untuk software-softwarenya sudah lebih baik dibandingkan ColorOS 6, yang termasuk bagi kalian yang suka ngerekam layar sambil ngaktifin mikrofon. Sebagai contoh di sini, ketika kalian pengen rekam layar, untuk di Realme C3 ini dia udah ada pilihan rekam suara sistem dan rekam suara mikrofon. Jadi dia bisa sekali dua-duanya masuk. Kalau di Realme 3 Pro dia hanya bisa salah satu, tapi untuk di Realme C3 ini bisa multi ya, bisa semuanya, rekam suara sistem dan rekam suara mikrofon. Dan itu adalah 4 kelebihan yang saya rasakan ketika menggunakan Realme C3 ini. Kemudian apa sih kekurangan yang saya rasakan di Realme C3 ini? Yang pertama adalah Realme C3 ini belum mendukung fast charging. Jadi kalau ngecasnya lama. Adapun untuk casan bawaan dari Realme C3 ini dia sebesar 5 volt 2 ampere ya, atau 10 volt atau 10 watt. Jadi belum kebut-kebut amat, karena terbiasa pakai Realme 3 Pro yang sudah full charging. Kalau ngecas ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Realme 3 Pro. Kemudian kekurangan yang kedua adalah di Realme 3 Pro ini dia masih menggunakan USB micro yang biasa, belum pakai USB yang Type C, yang mana kalau USB micro ini kalau nggak bisa kebalik ya. Jadi kita harus lihat dulu, misalnya mau ngecas harus benar-benar pas. Jadi nggak bisa kalau misalnya kebalik kayak gini, nggak bisa dia. Nah, nggak bisa masuk. Kalau dipaksa jadi tambah rusak. Kemudian kekurangan yang ketiga, biasanya untuk Realme ini kita kan dapat softcase nih dengan harga yang 1.800.000-an.
Nah, di Realme C3 ini kita nggak dapat soft case-nya. Jadi termasuk saya ini ya juga ada kesalahan ya. Jadi belum sempat beli soft case-nya, sudah terlanjur jatuh. Jadinya seperti ini. Nah, ini karena nggak ada soft case-nya, kemudian jatuh langsung bagian depannya ini. Jadinya ya rusak. Kalau benerin juga harganya cukup mahal kalau di Realme-nya langsung. Kemudian ada satu lagi kelebihan dari Realme C3 ini adalah terletak pada bagian belakang Realme C3, yang mana pada bagian belakang ini ada ulir-ulir yang cukup menyenangkan. Jadi umpama kotor dia nggak terlalu kelihatan, dan ini juga enak untuk dipegang ya. Nah, ini enak untuk dipegang. Kemudian yang saya rasakan untuk sensor fingerprintnya nggak masalah. Kemudian untuk delay touchnya, karena saya tidak begitu banyak main game di HP ini, jadi tidak terlalu kerasa. Mungkin kalau kalian sering main game, senang main game, mungkin ada yang merasa ada delay touch-nya. Kemudian untuk di Realme juga ini, dia untuk update softwarenya juga rajin ya. Nah, ini udah update, jadi tiap bulan hampir ada update, terutama untuk keamanan dan fitur-fitur tambahan lainnya. Demikianlah cerita pengalaman kami menggunakan Realme C3 selama kurang lebih 1 bulan. Atas perhatian yang sudah nonton video ini kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.